Iya, tuh. Ini saja bingung nih. Ini kita rekam bagaimana lagi saja stres. Saya telepon di kawan dulu yang kelompok lain. Ya? Telepon di kawan yang kelompok lain dulu caranya. Oh, oke, oke. Saya Aduh, telepon Ibu. dulu. Ibu coba ini hubungi Sapung Sani. Kebetulan HP ini juga lagi tidak bisa telepon. Saya ada pakai ini apa Meet nih. Aduh, Iya, iya, saya hubung. sebentar Ibu. Saya hubung kami. Saya hubung. Ibu yang langsung rekam bisa? Saya hubung satu cara. Saya hubungi teman. Sebentar. Keluar tahun dulu. Aduh. Ini dulu. Ibel cara merekam batau gini. Dia pecar. Aduh belum. Ya, halo. Halo. Full cream. Ini apa? Ibu punya ada? Kemana ya? Coba. Ini di mana? Full cream Ini kok. Bapak Benyamin. Rekamnya di bagian mana? Nah, Coba Ibu hubungi Bapak. Ibu coba hubungi Bapak Fasil dulu. ya ini Bapak Min. Kalau sebisa kasih tahu ya. Kelompok Ibu Jepri, kelompok lain juga belum tahu. Tiket tombol merah tapi tidak ada nih yang apa full cream apa leh? Iya. Kelompok yang lain juga masih cari. Full cream. Rekam layar. Rekam. Terus WA dulu. Ibel, Ibel. Tuh ini kita mau balas dong ada kegiatan lagi. Aduh, itu kan. Bisa kok Ibu. Coba Ibu ini apa? Bapak Fasil. Red. Dia rekam layar itu record screen. Tapi tidak ada di titik tiga ini. Record screen. Cek kok. Saya telepon di Bapak. Screen. Aduh waktu habis gini. Full screen. Full screen. Itu kita mulai saja kok Ibu. Oh, tunggu, tapi nanti tidak terekam di sama ya. Oh itu kok tidak. Iya, full screen. Bel, cari tahu dulu sign di mana lagi. Willy, mari mama sini dulu Willy. Opsi lain, setelan pemecahan masalah bantuan, laporan itu yang itu tidak ada nah. Aktif teks kok apa ya?
Mama, kalau Mama antar Willy, panggil saya Cinta dong ya. Mama. Oke. Dia harus di situ tuh ada record screen itu. Record screen tapi tidak ada nih Ibu. Ya. Ini saja bingung nih. Saya klik 3 di sebelah yang tombol merah atau yang kita tombol telepon nih. Saya juga ada buka ini tapi tidak ada nih saya. Atau depu istilah lain lagi ada record apa tuh? Depu arti apa lagi? About report. Aktifkan teks kok, coba sedih tapi aktifkan teks nih. Ini salah. Aduh ini. Atau telepon Pipa Faisal sah. Saya telepon Pak Faisal saja. Oh, coba ini. Ya saya Tidak, yang Ibu telepon. Oh, Ibu tol telepon. Sapu HP nih kebetulan baterai kembung, jadi saya pakai WA web nih. Ya, saya telepon Pak Faisal, semoga angkat. Tuhan. Aduh dong semula saya mengganggu lagi. Oh, kayaknya tidak bisa angkat. Tunggu ya. Aduh. Tadi mau. Aduh. Coba di Bapak Fasil. Saya ada chatbox dan Bapak Fasil mah belum ada tanggapan. Atau mulai saja. Pak Fasil. Saya telepon Bapak Fasil Ibu. Iya. Oh, kasmati. Tidak bisa. Tidak WA saja. WA di itu tuh. Terus ada WA di grup. Di Bapak Fasil punya. CC.3. Ini bisa nih tuh. Opsi setelan. Bagaimana sudah ya? Kita telepon orang yang tidak angkat lagi dong sudah mulai. Iya. Saya suka langkah begini. Kita pusing lagi nih, kenapa lagi nih? Ya, kita mulai saja kan? Nanti Bapak pas kita mulai saja lah Ibu ya. Oke, mulai saya memang daftar tidak belum bisa terus ini. Willy. Tuh, anak. Ibu sambil rekam di situ biasa pakai HP juga bisa. Oh, saya rekam di HP saja kan? Willy. Aduh, Bapak Fasil telepon. Halo, Bapak. Willy. Ini kami di kelompok 4 ini belum bisa rekam layar. Iya, Bapak. Iya. Baik, Bapak.
Ya, Ibu Jepri, Iya, Ibu iya. Guru, Bapak Iya, Fasil iya. Bapak Fasil yang rekam sudah. Sekarang kita udah mulai. Oke, oke, Mbak. Siap, Nanti siap. Ibu sebentar Faiz. baru ini bagi link. Iya, iya. Ya. Tunggu Nah, saya ini sangkut. kamera kasih terang iya. dulu. Masih gue. Tuh, ya. Kita mulai sudah, Ibu ya. Masih gue. Ya. Keep mic. Ya. Supaya. Nah, Ibu duluan kah? selamat siang, Ibu Yohana. Selamat siang, Ibu Guru. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Ah, beberapa hari ini saya lihat sepertinya kondisi dari Ibu Hayani sedikit bermasalah atau mungkin kurang sehat atau bagaimana Ibu? Mungkin yang saya lihat seperti itu. Ya baik Ibu. Mungkin yang saya alami dalam 1 pekan ini kondisi saya kurang fit karena cuaca kami di sini di daerah pegunungan, cuaca kami di sini tidak stabil. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Jadinya efeknya ke kita juga. Sampai saat sekarang juga suara juga belum stabil. Seperti itu Ibu yang saya rasakan saat sekarang. Baru agak-agak fit lah. Oke, baik Ibu. Mungkin ada masalah yang mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya. Saya bisa berbagi, kita bisa saling berbagi. Oke, baik. Nah, ini sedikit saya membagi pengalaman saya. Nah, ini tentang pembelajaran di dalam kelas dengan siswa. Di sini saya mengajar di sekolah dan menjadi guru kelas 6. Nah, di dalam kelas saya menemukan ada satu siswa yang ketika pembelajaran di kelas berlangsung, ini anak susah sekali untuk menulis ataupun membaca dia. Siswa kelas 6. Kalau dilihat dari fisiknya, badannya stabil, fisiknya bagus. Nah, kalau saat pembelajaran praktek atau olahraga, anaknya semangat. Kalau pembelajaran dalam kelas, kalau disuruh membaca atau menulis, pasti dia sebentar saja dan diam. Itu yang saya alami di kelas saya untuk anak laki-laki sebenarnya ini anak. Anaknya susah Oh, untuk menulis dan membaca di dalam kelas. Ke sekolah maunya hura-hura, seperti itu. oke, baik. Jadi anaknya yang Ibu alami itu dia susah membaca ya Ibu ya? Iya, dengan menulis. Oh iya, dia susah membaca dan menulis. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu yang Ibu bisa lakukan agar anak tersebut bisa merubah akan sikapnya atau maksudnya dia bisa belajar untuk bisa mau belajar membaca dan menulis seperti itu. Kira-kira Oke. bagaimana cara Ibu? Untuk sejauh ini langkah yang saya ambil dalam ruang kelas, supaya ini anak dia mau berusaha, terkadang saya menuntun secara khusus tapi tidak menyepelekan yang lain. Memberi perhatian, karena yang lain dalam jumlah murid kelas saya itu 26 siswa. Dari 26 itu, 25-nya sudah, hanya yang satu ini yang susah sekali untuk menulis dan membaca. Jadi saya lebih fokusnya ke dia.
Terus selain itu, saat pembelajaran disuruh, "Ayo menulis rangkuman ya," itu kita harus dekat dia. Sebentar kalau kita sudah jauh sedikit, berarti dia sudah stop tulisnya itu, sudah lepas. Dia sudah simpan bolpen rapi di atas meja dan tidak tulis lagi. Jadi, pokoknya tulis sampai tuntas ya, sebentar ibu periksa. Kita harus kasih tahu dia seperti itu. Terus langkah yang lain yang saya ambil itu, saya posisi duduknya saya rubah dengan teman yang mampu, jadikan tutor, tutor untuk temannya. Saya dudukkan dia dengan siswa yang dianggap mampu. Yang sejauh ini yang saya lakukan itu seperti itu, Ibu. Oh, baik. Ah, yang langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, mungkin apa yang menyebabkan sehingga anak tersebut dia tidak bisa membaca? Mungkin Ibu mencari tahu di rumah atau di bagaimana sehingga yang menyebabkan dia tidak membaca dan menulis itu mengapa sehingga seperti itu, terjadi seperti itu? Oke, sebelum dia naik ke kelas 6, guru kelas 5, dia naik dari kelas 5 ke kelas 6, guru kelas 5 sudah sarankan, memang supaya perhatian lebihnya itu ke si A ini. Secara turun-temurun sudah dinaikkan saja begitu, karena guru lain juga bagaimana sudah menyerah. Terakhir ya sampai di kelas 6 karena saya sudah tahu keadaannya, kebetulan rumahnya juga tetangga, saya mengajar di daerah sendiri. Saya sampaikan ke orang tuanya, "Ayo pembelajaran itu jangan hanya menunggu guru di sekolah, dasar utamanya itu dalam keluarga, di rumah." Supaya siswa itu sampai di sekolah juga dia sudah terbiasa dengan itu, jangan belajar hanya mau tunggu guru. Itu yang pertama, yang kedua itu dari nilai raportnya juga sudah KKM lah, supaya naik kelas, di-KKM-kan, istilahnya seperti itu. Terus yang berikut, eee, saya sudah tahu memang wataknya itu dari guru kelas 1 saat kita rapat evaluasi kenaikan kelas, pasti kita bahas siswa mana di kelas mana, kita sudah tahu. Nah, dia dasarnya itu sudah dari kelas anaknya seperti kayak temperamen juga, susah diatur. Mungkin juga dari latar belakang keluarganya. Ya, bagus. Jadi karena anak itu memang dari bawaannya dari kelas 5 ya Ibu ya. Ya, Nah, luar biasa sekali Ibu sudah melakukan dari berbagai langkah-langkah. Nah, kira-kira apa rencana yang ingin Ibu lakukan agar anak itu bisa kembali membaca dan menulis? oke, rencana yang saya inginkan dan sudah saya lakukan, itu setidaknya saya sering membimbing dia, namanya Jero. Jero setidaknya tamat dari sekolah dasar itu, ya sedikit tahulah, setidaknya tahu tulis nama, baca, tulis, itu harus dasar utama itu harus tahu. Jero mau tidak saya kasih peneguhan seperti itu, mau tidak seperti teman yang lain, bisa baca, bisa tulis. Kalau memang Jero mau, ya niatnya itu dari diri, jangan jangan maunya dipaksa. Kalau orang mau berusaha dari niatnya sendiri, dari dirinya sendiri, pasti ada perubahan, ada kemajuan, karena dia memang betul-betul mau maju. Seperti motivasi seperti itu yang saya berikan, dan sejauh ini dia mulai sudah ada perubahan. Perlahan-lahan, kemarin dulu saya menemukan, "Jero, kenapa belum istirahat? Saya mau tulis kasih habis dulu, Bu Guru." Oh berarti, terima kasih, ternyata ini Jero sudah mulai ada perubahan. Seperti itu langkah yang saya ambil, selalu memberikan perhatian entah jam istirahat, kita biasa jam istirahat berkunjung ke perpustakaan, pembagian waktu. Saya kontrol ikut dia, biasanya dia langsung ambil bola dan mau bermain, "Jero sebentar jamnya kelas 6 ya baca di perpustakaan." Saya ikuti dia. Seperti itu, Ibu. Berarti Ibu sudah berusaha, rencana Ibu yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut sehingga dia bisa belajar membaca dan menulis. Nah,
Dari semua langkah-langkah dan rencana yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira dalam skala itu Ibu sudah pada posisi skala berapa? Dari skala 1 sampai 10 itu Ibu posisinya berada di skala berapa? Oke, kalau saya melihat dari untuk sejauh ini saya mengambil skala 4 lah. Oke. Skala 4 mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan kira-kira skala 4-nya itu bagaimana? Skala 4-nya itu seperti ini, siswa kelas 6 itu seharusnya sudah lancar membaca ya. Ini seharus mengawalinya dari awal, menuntun dia menulis, membaca juga mesti mengeja, perlahan-lahan kata-kata yang sederhana, sudah mulai baca, anggap saya kembali ke guru kelas 1. Jadi saya mengambil, ya masih ya ke-4, seperti itu. Oke, baik Ibu. Ah, Berarti Ibu posisi berada di skala 4. Nah, kira-kira dari posisi skala 4 itu yang sudah Ibu jelaskan sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Nah, apa komitmen? Apa komitmen yang Ibu lakukan? Apa komitmen yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Oke, pasti saja saya punya komitmen, saya akan berjuang terus pada jam pembelajaran maupun jam istirahat, karena di sekolah dasar kami ada kegiatan reading camp. Dan dalam kegiatan reading camp ini juga membimbing siswa dalam hal literasi yang saya berkomitmen supaya si anak ini ya tamat dari SD setidaknya tahu membaca dan menulis. Itu kunci utamanya. Ya, Seperti bagus itu, Ibu. sekali Ibu. Jadi komitmen Ibu agar anak setelah tamat SD nanti dia bisa membaca dan menulis dengan baik dikala dia masuk pada tingkat yang lebih tinggi yaitu pada tingkat SMP. Ya, jadi luar biasa sekali Ibu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Nah, hari ini saya bersyukur sekali Ibu dan saya bisa saling berbagi masalah yang Ibu hadapi. Mungkin sampai di sini saja. Lain kali, lain waktu mungkin kita bisa saling berbagi lagi, bisa saling chat untuk kita bisa sama-sama, mungkin saya atau Ibu, untuk kita bisa saling berbagi masalah yang kita hadapi. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih juga. Sama-sama. Atau sebaliknya Ibu. Ya. Oke. Baik, selamat siang Ibu Guru. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Yohana. Apa kabar siang ini? Baik, puji Tuhan. Walaupun matahari yang cukup panas, mungkin sedikit lagi ada panas-panas, tapi sedikit lagi nih kayaknya mau mendung. Tapi baik, saya bersyukur bisa saling berbagi dengan Ibu di saat siang hari ini. Ya, di sini juga sudah mulai hujan cuacanya. Panas-panas di sini juga sudah mulai hujan. Nah, Ibu Guru, ini mungkin Ibu punya masalah kasus seputar pembelajaran di kelas. Adakah yang perlu dibagikan? Iya Ibu, mungkin saya nih dalam 2 minggu terakhir ini saya sedikit mengalami masalah sama anak murid saya. Kebetulan dalam 2 minggu terakhir ini
saya melihat akan keadaan anak tersebut, itu dia sering kondisinya terasa lemah, kemudian tidak memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran. Seperti itu, Ibu. Oh iya, si anak lemah dan tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Oke, boleh tahu Ibu Guru mengajar kelas berapa? Kalau Membawa saya mata pelajaran mengajar, apa? oh ya, saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Oh iya, berarti si anak ini berada di kelas 11 ya Ibu? Ya, Ya. Terus seperti itu. langkah apa yang Ibu ambil ketika melihat si anak yang murung, tidak ada gairah untuk mengikuti pembelajaran? Apa yang Ibu Ya, baik Ibu. Jadi langkah yang saya ambil yaitu di mana saya mencari tahu dulu, cari tahu sama teman-teman yang dalam satu kelas. Saya menanyakan apakah kenapa sehingga langkah yang saya ambil itu agar anak tersebut, yaitu saya mencari tahu kepada teman-teman sekelas, yaitu kenapa sehingga anak ini rasanya malas, lemah, atau tidak memiliki motivasi di dalam menerima pembelajaran. Jadi ada laporan dari teman-teman bahwa anak ini dia dari pagi itu dia tidak makan, mungkin karena latar belakang orang tuanya itu petani, sehingga pergi ke kebun mungkin lupa untuk menyiapkan makanan, kemudian anak itu juga terlambat bangun pagi ke sekolah sehingga dia tidak sarapan pagi lagi, dia lanjut ke sekolah, sehingga di saat menerima pelajaran itu dia tidak bisa menerima dengan baik karena dia merasa lapar, sehingga kondisi tubuhnya lemah, dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di dalam menerima pelajaran. Jaringan hujan, jaringan terganggu, masih. Tidak dengar suara. Halo? Iya, halo, dengar. Iya, siap. Siap. Halo? Halo Ibu, siap dengar, siap. Baik Ibu, kembali ke tadi. Iya. Ketiga Oke, menemukan boleh. menemukan anak yang murung. Apa yang Ibu buat supaya anak tersebut bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran? Iya, jadi tentunya saya memanggil dia, saya berdiskusi, mencari tahu kenapa anak itu dia lemah, tidak memiliki semangat.
saya cari tahu, saya berdiskusi dengan dia, ternyata dia mengatakan bahwa dia tidak sarapan pagi ke sekolah, kemudian dia terlambat, ya, dia bangun paginya itu terlambat, sehingga dia tidak bisa sarapan. Maka dari itu saya menyarankan kepada dia agar saya di rumahnya itu dia bisa setel alarm, sehingga dia bisa bangun pagi dengan cepat, dia bisa sarapan pagi untuk bisa ke sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Ibu. Ya, setelah Ibu memberikan masukan, arahan, apakah ada perubahan pada diri anak? Ya, jadi perubahan yang anak tersebut alami yaitu dia sudah tidak terlambat lagi, Ibu. Dia sudah tidak terlambat lagi. Dia bisa masuk sekolah dengan tepat waktu. Di saat jam pelajaran itu dia sudah tidak merasa lemah, dia sudah semangat di dalam mengikuti pelajaran. Jadi saya menyarankan ya kalau mungkin bisa dia bisa membawa bekal, ya. Jadi dia jangan hanya berpikir mungkin bisa kantin, belanja di kantin, tapi dari rumah dia membawa bekal sehingga di saat jam istirahat nanti dia bisa makan sehingga tubuhnya lebih merasa kuat untuk dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali berarti Ibu. Luar biasa sekali. Memang kalau ketika biasa anak-anak sekarang, jam istirahat biasanya jajan ya. Kalau begitu ya bawa bekal memang dari rumah, ketika lapar, makan. Iya, Apalagi tingkat SMA, jam pembelajarannya lebih dari SD. iya. Terus ini kalau kalau Ibu memposisikan perubahan pada diri anak saat sekarang, sudah berada di skala ke berapa kira-kira Ibu? Posisi itu dia berada di skala 6. Skala 6 itu bagaimana kita mencari tahu tentang tinggi rendahnya, tentang tinggi rendah, tentang keadaan anak tersebut. Apa dia sudah meningkat atau masih tetap atau sudah ada perubahan, seperti itu. Ya, berarti 6 ya Ibu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ternyata di solusi yang ambil. Apakah Ibu merencanakan untuk meningkatkan terus? Ya, jadi rencana saya agar anak tersebut bisa lebih meningkat dalam proses belajar mengajar, yaitu saya bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat, untuk terus dan juga orang tua, ya, lupa dengan orang tua, agar ada hubungan kerjasama antara guru-guru yang lain dan juga orang tua, sehingga kalau di sekolah tentunya pasti setiap guru mata pelajaran juga mengalami hal yang sama seperti itu, sehingga mereka bisa melihat perkembangan anak tersebut. Kemudian sebagai orang tua juga bisa terus mengontrol anak. Di saat dia pulang rumah bisa mengontrol dia, apakah dia di saat malam dia bisa beristirahat cukup, dia bisa makan di saat datang ke sekolah, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak terganggu. Jadi peran antara guru orang tua itu saling berhubungan sehingga anak tersebut terus mengalami satu perubahan yang ada di dalam diri.
Ya, jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa saya lakukan, bisa saya terapkan pada anak Kalau tersebut, Ibu Jepri, kerjasama antara ya halo kalau halo kalau Ibu Jepriana, ya halo ibu halo ya Ibu Jepri, jaringan di sana cuaca ya ibu ya ya halo, ada siap ya pengaruh jaringan. halo. Yes ibu Aduh, kesian. Salah kalau Ibu Jepri, ya ibu siap ada dengar suara oke, ya. Ini rencana Ibu ternyata ya sangat tepat, bagus sekali. Memang dalam satu lembaga pendidikan kerjasama antar dalam sekolah, mitra sekolah antara sekolah dengan orang tua, wali murid, komite, memang itu sangat sangat dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan di lembaga tersebut. Luar biasa Ibu, tingkatkan apa yang telah Ibu rencanakan. ya terima kasih ibu Halo, ya ibu setelah ini kita mengisi Ibu Jepri, waktu kita masih ada. sudah maksudnya ibu tutup dulu langsung baru kita Jaringan lah. Halo, ya halo setelah ini kita mengisi refleksi. iya bisa kita kembali habis dialog nah kita kembali sudah ibu Saya di sini jaringan parah ya, mohon maaf Ibu, jaringan ini tidak bisa diajak kompromi ini hari ini. saya paham berarti kita kembali ke ruang ini sudah Ya, kelompok yang lain sudah kembali. ya kita kembali sudah ibu Ya, hancur
Halo Ibu Yohana. Ibu Yohana silakan kembali ke main room. Halo Ibu Putu, oh yes, silakan kembali bergabung di main room ya. Hmm. Ibu Ana, halo Ibu Ana. Baik Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih sanggup? Oke, baik Bapak Ibu. Oke, udah hebat-hebat ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah melaksanakan praktik ya, praktik coaching dengan menggunakan alur tirta ya. Jadi gue sengaja saya carikan pasangan yang lain supaya ada tantangan yang baru ya, dibandingkan ketika Bapak Ibu kemarin yang waktu latihan. Nanti kalau ketemu lagi tidak ada sesuatu yang berbeda dari kemarin ya. Bisa jadi akan mengulang hal yang sama ya. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi mungkin akan sebagian ada yang terulang kembali ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melaksanakan refleksi ya. Refleksi setelah melakukan praktik, ada refleksi coaching. Jadi refleksi ini tentunya melekat pada diri sendiri. Ya, sudah seperti apa sih saya ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada waktu beberapa menit ke depan. Saya berharap kita semua bisa menyampaikan itu singkat padat saja, Bapak Ibu ya. Jadi saya mulai dari teman-teman dari kelompok 1 ya. Refleksinya silakan. Siapa akan memulai. Setelah itu kelompok 2 dan seterusnya. Jadi semua dapat bagian Bapak Ibu. Jadi singkat padat refleksi yang ditulis di board tadi. Oke, silakan. Pak Faisal mungkin yang akan memulai dari bor 1. Oke, baik, luar biasa. Lanjut Bapak Ibu ya. Untuk teman dari kelompok 1 tadi dengan Ibu Pak Faisal, Ibu Cornelia, silakan Bu Cornelia. Singkat padat saja Bu Cornelia.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Cornelia. Lanjut teman-teman dari kelompok 2. Oke, silakan Ibu Anas ya. Hmm. Hmm. Oke, terima kasih Ibu Anas ya. Yang berikut Pak Benyamin, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Benyamin. Nah, berikut teman-teman dari kelompok 3. Ada Pak Yasril sama Ibu Putu. Oke, silakan. Oke, silakan Ibu Putu. Pak Yasril ngalah ya. Hmm. Oke, silakan. Nah, terima kasih Bu Putu ya. Halo Pak Yes, lanjutkan.
Oke, baik. Terima kasih Pak Yesril. Yang berikut kelompok 4, teman-teman, ada Ibu Jepriana sama Ibu Yohana. Silakan.